Sikap kepada pemimpin. Tidak ada satupun perintah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, melainkan akan mendatangkan kebaikan. Termasuk perintah untuk menunaikan hak-hak penguasa atau pemerintah di negeri-negeri kaum muslimin. Hak-hak penguasa tersebut adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh semua orang yang berada di bawah pemerintahannya, agar tercapai kebaikan yang dikehendaki. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah: pertama, mentaati pemimpin, kecuali jika ia memerintahkan kemaksiatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian." Dan ulil amri di sini adalah para ulama dan para pemimpin. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, "Siapa yang taat kepadaku, dia telah taat kepada Allah, dan siapa yang menyelisihiku, dia telah menyelisihi Allah, dan siapa yang taat kepada pemimpin, dia telah taat kepadaku, dan siapa yang menyelisihi pemimpin, dia telah menyelisihi aku." Kedua, menasihati pemimpin jika terjatuh pada hal yang tidak diridhai oleh Allah. Nabi SAW bersabda yang artinya, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai 3 hal dari kalian. Salah satunya adalah kalian senantiasa menasihati pemimpin yang Allah berikan kekuasaan untuknya atas urusan kalian. Dan hendaknya nasihat tersebut tidak dilakukan terang-terangan di depan umum, namun dilakukan tersembunyi. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, siapa yang ingin menasihati pemerintah, hendaknya ia jangan menampakkannya terang-terangan, akan tetapi hendaknya ia memegang tangannya dan berdua dengannya. Apabila nasihatnya diterima, maka itulah yang diinginkan, dan jika tidak, dia telah melakukan kewajibannya." Hadits riwayat Ahmad. Ketiga, mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Para ulama terdahulu seperti Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah rahimahumullah berkata, "Seandainya aku memiliki doa yang pasti terkabul, aku akan gunakan untuk mendoakan kebaikan bagi pemimpin." Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala pernah diminta menjelaskan mengapa jika ia memiliki satu doa yang pasti terkabul, ia akan memperuntukkannya buat pemerintah. Beliau menjawab, "Jika aku memperuntukkannya untuk diriku, yang akan mendapatkan manfaatnya hanya diriku. Dan jika aku memperuntukkannya untuk pemerintah, mereka akan baik. Dan dengan baiknya mereka, rakyat dan negeri akan ikut baik. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk mendoakan kebaikan untuk pemerintah, dan tidak diperintahkan untuk mendoakan keburukan untuk mereka, meskipun mereka berbuat zalim. Karena kezaliman dan kejahatan mereka, hanya mereka yang akan merasakan balasannya. Sedangkan kebaikan mereka adalah untuk mereka dan juga kaum muslimin." Keempat, bersabar atas keburukan yang mereka lakukan. Nabi SAW bersabda yang artinya, "Akan ada setelahku para pemimpin yang tidak mengamalkan petunjuk dan sunnahku. Dan di antara mereka ada orang-orang yang hati mereka ibarat hati syaitan yang berada dalam jasad manusia." Aku, Hudzaifah bin Yaman, berkata, "Apa yang harus aku lakukan wahai Rasulullah SAW jika aku mendapati keadaan tersebut?" Beliau menjawab, "Engkau harus mendengar dan mentaati pemimpin. Meskipun punggungmu dipukul, hartamu diambil, engkau tetap harus mendengar dan mentaati." Hadits riwayat Muslim. Beliau SAW juga bersabda yang artinya, "Sesungguhnya kalian akan melihat setelahku sikap egois, mementingkan diri sendiri, dan perkara-perkara lain yang kalian ingkari." Mereka berkata, "Apa yang engkau perintahkan wahai Rasulullah SAW?" Beliau bersabda, "Tunaikanlah hak mereka para pemimpin itu, dan mintalah apa yang menjadi hak kalian kepada Allah." Hadits riwayat Al-Bukhari. Kesimpulannya, satu-satunya zat yang bisa mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan untuk kehidupan kita adalah Allah, Sang Pencipta, yang Maha Tahu segala sesuatu lagi Maha Bijaksana. Kebaikan dan kebahagiaan tersebut tidak akan diberikan, melainkan dengan melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Di antara perintah Allah adalah taat kepada pemerintah dalam kebaikan semata, mendoakan kebaikan untuk mereka, senantiasa menasihati mereka agar tidak terjatuh ke jurang kezaliman, dan kita harus bersabar dan meminta hak kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Hujjah.com